Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadlat Mojo dengan NPM 2206082985. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul yang saya kerjakan di tugas kelompok untuk mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Oke, jadi di sini saya mengerjakan dua modul wajib dan juga dua modul bonus sebagai pengenalan awal. Di sini saya membuat dua modul wajib, yaitu modul time off atau masalah percutian, dan kedua adalah modul payroll, yaitu berkaitan dengan penggajian. Kemudian untuk dua modul bonusnya, pada dua modulnya ini saya mengambil dua modul bonus yang disediakan oleh Open HRMS. Yang pertama adalah Vacation Management, yang dimana di sini adalah mengatur liburan untuk para karyawan. Kemudian ada modul Gratuity Settlement, atau bisa dibilang ini semacam pesangon untuk karyawan yang ingin pensiun atau mengundurkan diri. Oke, jadi sebagai pandangan awal juga, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bisnis proses atau flowchart dari masing-masing modul. Kemudian saya akan memberikan contoh skenario juga, contoh skenario bagaimana penggunaannya, dan juga sedikit demo bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi pertama kita akan mulai dari modul time off terlebih dahulu dari dua modul wajib. Pertama ada time off. Nah, dari time off ini saya di sini membuat flowchart bagaimana sih proses dari penggunaan modul time off ini, bagaimana proses bisnisnya. Jadi pertama itu manajer HR ini sebagai pengenalan awal ini akan membuat time off tab, atau bisa dibilang ini semacam jenis cutinya. Jenis cutinya ada apa aja. Nah, di sini yang saya pakai ini ada cuti bersalin, cuti tahunan, juga cuti sakit. Kemudian di sini manajer HR juga membuat allocation awal time off, yang dimana biasanya cuti tahun ini yang kami tahu ini ada 12 hari di setiap tahun yang mendapat jatah untuk karyawan ya. Jadi sini manajer HR bisa inisiasi awal dulu untuk cuti tahunannya. Nah, kemudian employee kalau misalkan setelah melihat allocationnya ini ada yang merasa kurang, itu bisa mengajukan ke manajer HR. Nah, tapi di sini di sini tuh untuk cuti ini ada dua tipe yang bisa divalidasi terlebih dahulu atau bisa langsung diajukan untuk allocation. Nah, kalau misalkan nggak perlu, employee bisa langsung membuat time off atau cuti di skenario berikutnya. Kemudian kalau misalkan perlu, di sini manajer HR akan melakukan validasi terlebih dahulu. Kalau misalkan allocation-nya disetujui, manajer HR bakal memberikan allocation untuk employee yang mengajukan. Kalau misalkan tidak, berarti allocation-nya di-refuse atau di-cancel. Nah, kemudian di sini employee bisa langsung membuat time off atau cuti yang diajukan berdasarkan time off type yang telah dia buat, maaf, dan telah manajer HR buat. Kemudian manajer HR di sini melakukan validasi pengajuan cutinya itu apakah bisa dilakukan apa enggak. Kalau misalkan disetujui, maka cuti yang diajukan disetujui. Kalau misalkan enggak, berarti sudah selesai. Oke, jadi itu gambaran awalnya. Kemudian di sini, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih contoh skenario-nya. Jadi di sini ada nama PT saya adalah PT kami adalah PT Nastel, mana manajer HR-nya ini adalah Fadli. Nah, Fadli ini sedang ingin memperbarui kebijakan cuti perusahaan setiap tahunnya, dan kemudian di tahun ini dia ingin memperbarui kebijakan cutinya. Nah, di mana di sini dia membuat tipe cuti terlebih dahulu, tadi time off type, dan juga membuat allocation awal untuk cuti masing-masing karyawan. Nah, kemudian tidak lama dari itu, salah satu karyawan bernama Risma ini mengajukan permohonan kepada permohonan allocation cuti. Dan di sini Fadli ini memeriksa pengajuan yang diajukan oleh Risma. Setelah melakukan beberapa review, di sini Fadli akhirnya menyetujui allocation yang diajukan oleh Risma. Nah, kemudian masuk ke skenario selanjutnya, di mana ini akan berhubungan dengan karyawan yang mengajukan cuti. Nah, di sini Andi, salah satu karyawan, sini mengajukan cuti tahunan untuk berlibur bersama keluarganya menyambut Natal. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, Risma itu juga sedang mengandung, dan di sini dia sedang mencoba untuk mengajukan cuti bersalin untuk persiapan kelahiran anak pertamanya. Nah, kemudian Fadli di sini eh, sebagai manajer HR pastinya harus meninjau nih dari dua employee ini kan. Nah, dari employee ini setelah meninjau, rupanya Andi ini diterima untuk pengajuan cutinya karena memang timingnya dia ini tepat, dan juga proyek-proyek yang di highlight itu sudah selesai, dan juga ada orang yang bisa menggantikan tugasnya.
Nah, tapi si Risma ini tidak bisa karena dianggap bahwa Risma ini cukup krusial di salah satu proyek mereka, di mana Risma ini tidak bisa meninggalkan. Nah, mungkin bagaimana sih caranya? Nah, di sini Risma ini bisa mengajukan di lain hari untuk si time off di time off-nya, ya time off yang diambil. Nah, oke. Jadi kita masuk ke demonya di sini. Saya logout terlebih dahulu di sini. Saya akan menggunakan email Fadli ya, email Fadli untuk melakukan menunjukkan menunjukkan bagaimana sih pengajuan si time off ini. Nah, kita masuk ke modul leaves di sini. Untuk modul 16 ini namanya modulnya leaves, bukan time off. Ini sama saja. Kemudian eh, teman-teman bisa masuk ke bagian configuration. Nah, configuration ini buat add time of types. Di sini ada tiga time of types yang sudah saya buat. Sini ada cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Nah, di sini ada dua cara teman-teman bisa melakukan input manual. Di sini tinggal pencet new. Kemudian di sini ada time off judulnya apa, lalu ada approvalnya. Nah, approvalnya di sini ada empat nih. Approvalnya ada empat, sini ada no validation dan juga by time of official, by employees approver dan juga by employees approver dan time of officer. Nah di sini misal kita buka salah satu ini ya, salah satu time of types. Ini cuti tahunan, nah cuti tahunan ini sini judul cuti tahunan, kemudian approvalnya di sini by employees approver dan time of officer. Jadi harus disetujui oleh atasan terlebih dahulu untuk time of allocation ini. Kemudian request allocation di sini dimaksud adalah untuk alokasi untuk dari karyawan ingin mengajukan allocation ini apakah harus disetujui terlebih dahulu atau tidak atau no limit gitu. Nah, di sini untuk cuti tahunan saya request allocationnya ini yes. Kenapa? Karena cuti tahunan ini kan memang ada jatahnya ya sudah diatur juga di mana 12 hari per tahun. Nah, di sini buat si perusahaan PT Nastel ini di sini kami set untuk request allocation-nya di yes dan juga kalau misalkan ada employee request ini apa namanya di mana user ini kalau misalkan ingin mengajukan allocation itu harus disetujui terlebih dahulu oleh atasan. Nah, di sini responsible time of officer ini adalah manajer HR, kemudian apa si take time off ini dihitungnya per hari dan juga kind of time off-nya di sini terhitung sebagai absence. Nah, di sini udah saja itu aja untuk time of types-nya. Kemudian di sini yang sudah saya bilang bahwa manajer HR juga bisa membuat allocation untuk initiate awal. Oke. Oh iya, untuk type of types, untuk type of type ini sebenarnya ada dua cara. Jadi yang manual dan yang kedua ini ada master data. Nah, ini master data ini sesuai kebutuhan, tapi di sini saya ada contohnya. Di sini ada time of type name, leave validation-nya sebagai apa, oleh siapa, responsible time of officer-nya, terus take time of in-nya, request allocation-nya, employee request, kind of time off, dan juga si approval-nya oleh siapa. Itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kemudian kita masuk ke allocation. Nah, di sini allocation ini saya sudah membuat cukup banyak ya. Di sini saya sudah cukup membuat cukup banyak. Di sini ada cuti tahunan, lalu ada juga cuti bersalin. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Di sini teman-teman bisa ke allocation, ke new. Nah, di sini ada time of type-nya nih. Time of type-nya ini maksudnya adalah judulnya apa? Judulnya apa? Di sini ada time of type juga. Time of type ini ada contohnya ya, time of type. Ini ada yang kita buat cuti tahunan, cuti bersalin. Nah, kenapa cuti sakitnya ini enggak? Karena cuti sakit ini bisa diajukan terus-menerus. Di sini saya settingnya. Kemudian untuk mode-nya ini ada by employee, by company, terus ada by department dan juga by employee intake. Nah, kemudian sini ada by employee. By employee ini kita define satu-satu. Kemudian untuk by company ini buat keseluruhan. Lalu ada by department ini per department. Nah, allocation type di sini ada regular dan juga accrual. Biasanya yang dipakai adalah regular allocation. Dan juga untuk validity periodnya di sini itu adalah bagaimana sih untuk validasi untuk si allocation ini dan durationnya berapa selama validasi ini. Oke, jadi di sini saya tunjukkan ke salah satu allocation ya. Oke, misal di sini saya membuat untuk yang senama Sari. Oke, jadi untuk sehari ini sini cuti bersalin dan juga time of type cuti bersalin. Dan sini validity periodnya ini selama tahun 2024 dari bulan Januari awal sampai Desember akhir. Dan durationnya 90 hari. Dan sini ada description juga yang bisa dimasukin oleh manajer HR. Terus ada mode by employee, lalu employee-nya adalah sehari. Oke.
Oke, kemudian masuk ke case di mana si employee-nya ini mengajukan time off ya, teman. Mengajukan time off di mana di sini. Oke, jadi kita lihat bahwa di sini bisa mengajukan allocation juga untuk si employee. Ya, jadi di sini Chris juga sekarang bakal buat contohnya. Oke, jadi di sini ada dua contoh yang udah saya buat. Di sini ada Risma, dia mengajukan cuti bersalin. Jadi bagaimana sih bentuk dalamnya ini untuk requestnya? Ini sebenarnya sama ya kayak sebelumnya. Di sini ada Risma yang cuti bersalin juga Risma cuti tahunan. Nah, di sini kita akan coba buat untuk si Risma ini. Kita misal cuti tahunan. Ya, sini time of type-nya buat cuti tahunan. Dan juga ada regular allocation. Di sini validity periodnya itu dari tanggal 22 sampai 31 misalkan. Untuk durationnya kita misal tambah 1 hari aja deh. Terus di sini kita confirm. Oke. Nah, di sini apa namanya? Si manajer ini bisa ngeset untuk si allocationnya ini. Nah, di sini karena apa namanya untuk allocationnya. Nah, di sini manajer bisa ini nanti bisa nge-accept dan juga kita masuk ke kasus berikutnya yang dimana di sini si employee-nya ini bisa membuat pengajuan si time off ini teman-teman. Oke, oke, jadi sebagai contoh di sini saya sudah cukup, membuat cukup banyak ya. Oke, jadi di sini kita request. Jadi kita bakalan main sebagai Risma. Sebagai sebagai Risma di sini untuk time off tab-nya kita pilih misal cuti tahunan ya. Mengenai cuti tahunan dari, nah, cuti tahunan kita pilih dari tanggal 28 sampai 30. 28 sampai 30. Eh, oke, ini kayaknya, oke. Oke, untuk durationnya kita buat 1 hari aja ya. One days, siap tuh. One days, karena ini otomatis ya, tergenerate, kemudian dari legal leaves-nya. Nah, dari banding legal leaves ini kenapa 103? Karena ini ditambah dari cuti bersalin ditambah dengan cuti tahunan. Nah, kemudian di sini eh, kalau misalkan sudah, Risma bisa langsung save. Nah, di sini buat Risma ini bisa ya, buat apa Risma ini apa namanya mengajukan time off. Nah, mengajukan time off ini bisa dua, bisa dari yang atasan langsung atau bisa dari manajer HR. Nah, tapi di dalam kasus ini perusahaan kami setnya itu berdasarkan, sorry, di accept oleh si manajer HR. Jadi kita login juga sebagai Fadli. Oke, sebagai Fadli kita lihat di leaves. Nah, kemudian kita masuk ke approval ya untuk time off. Nah, oke. Jadi kita betul untuk tim employee dan juga main timnya. Nah, di sini ada nih to approve di sini Risma. Nah, di sini si manajer HR ini itu bisa nge-approve atau nge-review si time off-nya ini yang punyanya si employee-nya. Oke, dalam kasus ini kita akan mencoba untuk melakukan approve ya. Di sini kita melakukan approve. Oke, kita tunggu aja untuk melakukan approve-nya. Oke, di sini sudah selesai. Berarti time off sudah disetujui oleh manajer HR. Jadi sudah selesai. Nah, apa sih ini book flight ticket? Nah, ini akan berubah dengan modul yang saya kerjakan di modul bonus ya. Yang tadi berkaitan dengan vacation management. Oke, jadi itu untuk yang time off. Kita akan masuk ke modul selanjutnya, itu modul payroll, yang dimana istilah sistem penggajian. Sistem penggajian di sini dihandle full oleh manajer HR. Nah, bagaimana sih sistemnya? Jadi manajer HR ini awalnya membuat salary role kategori, selalu membuat salary roles, yang dimana di sini akan berhubungan dengan salary structure, yang dimana setiap slip gaji atau buku gaji yang diajukan oleh manajer HR untuk karyawan ini ada ketentuan-ketentuannya.
Nah, kemudian kalau misalkan sudah di sini salary structure sudah dibuat, maka tinggal kita masukkan salary roles ke salary structures. Kemudian kita membuat salary journal dulu juga, dan juga kita membuat kontrak untuk employee. Nah, kontrak untuk employee ini sebenarnya situasional. Kalau misalkan si employee ini belum mempunyai kontrak, karena pastinya kan kalau misalkan employee di awal masuk itu pasti akan mempunyai kontrak ya kan. Nah, kemudian kita akan memperbarui status kontrak employee ini menjadi running pastinya, dan juga membuat payslip untuk employee tersebut. Kemudian kita konfirmasi payslipnya dan juga sudah selesai prosesnya. Gimana skenario-nya? Jadi skenario di sini adalah sama seperti tadi. Jadi Fadli ini ingin mulai sistem penggajian nih. Nah, dia ingin membuat salary low kategori terlebih dahulu. Kemudian Fadli di sini akan membuat salary rules-nya juga. Lalu kemudian dia menyusun salary structure yang memastikan bahwa semua elemen gaji ini terorganisir dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, ketika strukturnya sudah siap, berarti Fadli bisa masuk ke bisa masuk ke salary structure-nya dan mengaitkan salary rules dan salary structure-nya. Kemudian di sini Fadli bisa membuat salary journal untuk mencatat semua transaksi terkait penggajian employee. Di sini saya menggunakan Andi sebagai contoh. Kemudian tahap berikutnya Fadli membuat kontrak kerja yang dimana kalau misalkan employee ini belum mempunyai kontrak ya. Jadi selanjutnya Fadli mulai memproses untuk payrollnya dan juga dia mengecek ulang untuk semua komponen gajinya. Untuk mencetak payslip untuk karyawan perusahaan, terus kemudian dia ada isi rincian lengkap dari gaji bulan tersebut. Nah, di mana payslip ini akan menjadi dokumen resmi yang menunjukkan rincian pendapatan karyawan untuk bulan tersebut ya. Nah, oke. Kita masuk aja langsung. Kita akan masuk ke modul payroll. Kita akan masuk ke modul payroll. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Ini salary slip. Nah, sebagai langkah awal, kita akan membuat salary roll kategoris terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan salary roll kategorisnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan master datanya juga. Jadi, sini ada beberapa, dan name dan juga code itu adalah dua hal yang wajib. Nah, teman-teman di sini bisa pakai dua cara, bisa input records kayak biasa, kemudian masukin datanya, atau bisa diinput satu-satu atau manual. Di sini new, sini ada name, code, dan juga parent. Di sini juga ada notes kalau misalkan ingin dibutuhkan ya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Di sini udah ada contohnya ya. Misal salah satu deh Anok Neto. Di sini ada code-nya, saya setnya Anet. Di sini parannya saya kosongin saja, dan juga notes-nya saya juga kosongin. Kemudian kita masuk ke salary roles. Salary roles di sini adalah salary-salary apa yang bakalan dimasukin sesuai dengan salary kategori yang ada. Nah, sebagai contoh di sini saya masuk ke salary roles sama nama annual PPh satu. Di sini kategorinya ini diambil berdasarkan salary role kategori yang ada. Code-nya ini bisa disesuaikan, sequence, active. Active ini memang kita harus apa aktifkan ya, karena kan kita mau masukin ke salary structure nantinya. Kemudian untuk appears on pay slip juga kita harus aktifin sebagai keterangan untuk pay slip ini, annual PPh satu ini harus masuk. Kemudian di sini eh, untuk yang general ini, di sini amount type-nya ini ada dua, ada fixed amount dan Python code yang saya gunakan. Percentage juga bisa digunakan, tapi dalam kasus ini saya menggunakan dua hal saja, fixed amount dan juga Python code. Nah, untuk Python code nanti saya akan berikan contohnya. Fixed amount di sini saya set fixed amount 3 juta untuk semuanya. Nah, jangan lupa juga kita harus set juga di accounting, di mana ini ada debit account dan juga credit account. Nah, untuk debit account-nya di sini saya setup payroll. Kemudian untuk kredit account-nya di sini dari bank ya, karena pengelolaan kan dari bank ya pasti. Oke, jadi kita masuk ke salary rules yang menggunakan Python code. Di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini saya set menggunakan Python code. Nah, kenapa di sini saya set pakai Python code dan kenapa ini bisa ribet banget? Jadi kita masuk ke master data dan kita masuk ke eh, saya pindahin dulu ke atas. Nah, kita masuk ke employee payroll. Nah, PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak ini di set berdasarkan golongan dan juga ada jumlah tanggungan. Di sini golongannya kami setnya ada dua, ada tidak menikah atau tidak kawin, dan juga menikah atau kawin, dan juga Cina kodenya yang dimana ada tanggungannya ya. Nah,
di sini saya juga set juga untuk statusnya di sini ada K1, TK0, K1, TK0 dan lain-lainnya yang di sini sampai employee ke 57. Nah, karena kalau misalkan di Odo ini yang kami lihat adalah mereka tidak ada settingan khususnya untuk si PTKP ini, jadi kami mencoba untuk menggunakan Python code. Python code di sini kita saring dulu berdasarkan kontrak employee si status pernikahannya. Jadi status pernikahannya, karena kalau misalkan status di sini kami anggap bahwa marital status married itu sudah pasti statusnya K dan juga untuk divorce atau single itu TK. Nah, di sini kami set terlebih dahulu. Di sini ada single, married, dan juga divorce. Nah, di sini kalau misalkan dia single, otomatis dia resultnya ini otomatis untuk PTKP ini ada 54 juta. Kalau misalkan married atau menikah, itu mereka bakalan eh, cari dulu nih si children, si employee ini ada berapa atau jumlah anak ini siapa. Nah, di sini kami juga menganggap bahwa si pegawai ini jika menikah mempunyai pasangan ini, pasangannya juga ikut bekerja, otomatis tanggungannya itu hanya dari anak-anak, dari children-nya. Nah, di sini saya count dulu children-nya. Di sini ada beberapa case. Kalau misalkan anaknya 0, anaknya 1, 2, dan juga 3 atau lebih dari sama dengan 3, ini resultnya berbeda-beda. Nah, bagaimana sih contoh implementasinya? Kita langsung masuk saja di sini. Tapi sebelumnya kita masuk ke salary structure lebih dahulu. Salary structure di sini kami membuat yang namanya salary pattern style. Oke, salary pattern style. Nah, di sini ada name, reference, dan juga salary rules-nya. Nah, kenapa ini bisa banyak banget? Oke, kita akan buka contohnya. Jadi ini salary structure kita misal name-nya misal salary test sebagai contoh ya. Dan juga ada referensi di sini adalah kodenya aja, kodenya hashtag misal. Nah, di sini ada at line. Nah, di sini ada salary rules. Nah, ini yang sudah saya bilang bahwa kita harus mengatur salary rules dan juga salary structure. Nah, di sini kita sesuaikan sesuai kebutuhan, misal annual PH, biaya jabatan, bla bla bla, gaji pokok dan lain-lainnya. Bisa select. Nah, di sini tinggal save aja. Nah, tapi karena di sini saya sudah membuat, ini ada beberapa salary structure yang telah kita buat. Ini annual PPH sampai tunjangan tambahan. Oke, terus kita masuk ke bagian salary journal. Oke, kita masuk ke salary journal di mana salary journal ini cukup ini ya. Sorry. Oke, salary journal ini salah satu hal yang memang eh, cukup ini ya. Salary journal ini bisa biasanya itu buat ngeset si salary structure-nya. Jadi salary journal ini apa? Salary journal ini nanti berkaitan dengan pengeluaran dan juga pemasukan si dana-dana yang di si payslip ini. Nah, salary journalnya ini di sini saya membuat untuk payroll. Nah, payroll ini salary journalnya, di sini tab-nya saya set ini sesuai kebutuhan aja, tab-nya the bank. Kemudian saya ya di sini accounting information yang wajib diisi, di sini ada bank account, suspense account, dan juga profit account dan juga loss account. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya menyesuaikan beberapa hal. Di sini kalau misalkan bank account pasti kan banknya dari mana ya. Kemudian untuk suspense account ini bakal di post di mana. Kemudian untuk profit account ini adalah pemasukan dan juga loss account ini adalah eh, apa untuk penghitungannya. Kemudian yang eh, perlu diperhatikan juga bahwa di sini untuk currency-nya. Currency-nya ini merupakan salah satu hal yang cukup penting karena di sini kalau misalkan kita currency-nya itu tidak sama atau settingannya berbeda, itu bakalan ribet ya karena bakal ada konflik. Nah, di sini bagaimana setnya? Di sini main currency-nya bisa kita set. Di sini kami setnya adalah IDR atau Indonesia Rupiah. Jadi kalau misalkan sudah di set, kita baru masuk ke pembuatan payslip. Nah, pembuatan payslip ini bisa dibilang cukup mudah. Jadi kita di sini saya memberikan contoh terlebih dahulu ya. Di sini contoh yang saya buat. Sini ada employee-nya Andi, period si payslipnya untuk tanggal berapa sampai berapa, lalu ada kontrak yang untuk Andi ini reference,
structure, dan juga ada payslip name-nya. Di sini juga ada work days-nya dan lain-lainnya. Nah, di sini bagaimana sih? Contohnya kita misalkan new ya. Kita new, sini employee name-nya kita set di. Nah, ini sudah keluar. Nah, kita coba eh, buat ya. Slip 3, sorry. Slip 3 slash 028. 028 inilah kontrak si Andi. Kemudian sini payslip name bisa teman-teman bisa sesuaikan. Di sini on the work days ini teman-teman bisa menyesuaikan. Misal kita bikin work days, code-nya WD. Di sini adalah number of days work-nya kita anggap 21. Oke, kemudian untuk number of hours work-nya kita sesuai 108 ya. Untuk kontraknya di sini kita sesuai dengan kontrak Andi itu cek. No, berapa? Oke, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal compute sheet. Nah, compute sheet ini untuk apa? Compute sheet ini nanti bakal mengambil dari salary structure ini, salary pattern style. Dia akan membaca salary roles yang telah dibuat tadi. Dan di sini ada input-input yang banyak nih. PPh satu, tunjangan BPJS. Nah, di sini PTKP yang sudah saya bilang. Nah, PTKP tadi kita lihat ya untuk si Andi. Andi. Oke, PTKP untuk si Andi ini dia nih ada di single dan juga statusnya ada TK0 dan PTKP-nya TK0 tadi adalah 54 juta. Karena kita sudah set dengan Python code, maka di sini sudah sesuai ya PTKP-nya adalah 54 juta. Oke, kalau misalkan sudah tinggal confirm. Oke, tinggal confirm dan juga sudah selesai. Sudah selesai di sini untuk si siapa employee payslip-nya. Jadi itu adalah contoh untuk si employee payslip-nya ini untuk penggunaannya. Oke, sudah selesai untuk yang payroll. Kita akan masuk ke modul bonus sekarang. Modul bonus di sini saya mengerjakan untuk vacation management dan juga gratuity settlement. Oke, karena ini berhubungan dengan payroll, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu gratuity settlement. Gratuity settlement ini apa? Ini adalah semacam pesangon untuk karyawan yang memang masa kerjanya sudah habis atau memang sudah pensiun. Oke, itu adalah pengenalan sebagai gratuity settlement ini fungsinya untuk apa dan kita akan masuk ke flowchart. Nah, di mana sini manajer HR ini membuat kontrak ya, membuat kontrak. Nah, di sini membuat kontrak terlebih dahulu sebenarnya ini adalah optional juga kalau misalkan karyawannya ini kontrak yang belum diinput ke ERP. Nah, kemudian di sini membuat gratuity configuration yang mana di sini adalah settingan-settingan untuk si pesangonnya. Kemudian setelah tahu bahwa manajer HR ini sudah setting untuk pesangonnya, employee di sini bisa mengajukan untuk membuat gratuity settlement untuk pengajuan si pesangonnya ini. Nah, kemudian employee ini mengajukan ke perusahaan dan juga manajer HR ini mencoba untuk mereview pengajuannya. Kalau misalkan permintaannya disetujui bahwa maka gratuity settlement ini ditolak. Kalau misalkan diterima, berarti nanti bakalan ada slipnya atau buktinya bahwa gratuity settlement ini sudah diajukan oleh karyawan. Nah, kita masuk ke skenario-nya. Masih apa? Sebagai Fadli. Nah, tapi di sini ada dua karyawan bernama Andi dan Budi yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Nah, kontrak ini mencakup semua tentang detail tentang masa kerja, lalu posisi dan juga kompensasi yang diterima. Nah, kontrak yang sudah dibuat tadi, Fadli di sini melanjutkan menyusun gratuity configuration ya, dimana sini akan menjadi dasar perhitungan si pesangonnya ini. Nah, dia mempertimbangkan berbagai faktor, eh, kontribusi masing-masing contohnya. Nah, di sini konfigurasi ini kemudian diteruskan ke karyawan dan juga Andi dan Budi ini mencoba untuk membuat gratuity settlement. Nah, di sini mereka berdua mengajukan gratuity settlement dan di sini Fadli mencoba untuk mereview si pengajuan dari Andi dan Budi ini. Nah, setelah beberapa hal di sini Fadli memutuskan bahwa Andi akan menerima pesangon sudah perhitungan telah ditetapkan, sedangkan Budi ini terpaksa ditolak karena beberapa faktor. Dan di sini anggap bahwa Budi ini melakukan cara pelanggaran juga kinerja yang tidak memenuhi standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Nah, di sini kita kan masuk aja ini tetap masih di modul payroll, tapi di sini ada hal yang baru. Di sini ada gratuity configuration. Oke, jadi sini saya sudah membuat gratuity configuration, lalu ada contract type-nya ini adalah limited dan juga unlimited. Bedanya apa?
kalau misalkan limited itu ya dia terbatas untuk gratuity-nya berapa lama. Tapi kalau misalkan unlimited itu kontrak type-nya itu terus berjalan. Nah, di sini saya membuat nama ini gratuity configuration dan juga kontrak type-nya kita set limited. Dan untuk validity-nya untuk kesediaan si gratuity ini saya set dari setiap 10 tahun ya dari tahun 2020 sampai 2031. Oke, kita masuk ke rules salary sorry gratuity rules yang dimana di sini adalah bagaimana sih perhitungan si pembelian pesangon gratuity-nya. Ini saya udah membuat rule-nya ini namanya 0 sampai 5. Nah, di sini duration configuration-nya ini untuk apa? Ini untuk kerja untuk di tahun awal pertama kali sampai tahun kelima. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Nah, kemudian untuk compensation details-nya di sini saya setnya untuk working days-nya ini adalah 21 yang dimana per bulan ini employee daily wage days-nya ini apa namanya untuk yang per bulan saya setnya untuk sementara. Kemudian di sini ada persentase. Persentasenya ini teman-teman bisa menyesuaikan juga ya dari berapa sih yang ingin teman-teman kasih. Dan juga di selanjutnya ini 21 ini adalah days gratuity pay-nya ini. Yang dimana bisa dibilang bahwa dari berapa hari pekerjaan si karyawan ini, si karyawan ini bakalan dapat berapa persen dari pekerjaannya. Untuk si, maaf, berapa persen dari gaji setiap berapa hari. Jadi setiap 21 hari itu bakal dihitung berapa persen untuk penggajiannya. Nah, teman-teman bisa buat sini new kalau misalkan asumsi kami bahwa suatu perusahaan pasti mempunyai satu gratuity configuration. Nah, oke, kalau misalkan sudah di sini kita bakal login ya. Saya akan menunjukkan, oke, saya di sini akan menunjukkan saja untuk bagaimana sih pengajuan si gratuity settlement ini. Nah, kita kan mencoba menjadi Fadli ya, tapi di sini saya tidak akan membuat. Nah, di sini sudah ada dua gratuity yang sudah saya set tadi sesuai skenario, ada Andi dan juga Budi di mana Andi di sini diterima. Oke, jadi masuk saja kita ya langsung ke masuk aja untuk gratuity satu. Nah, di sini employee name itu kita pilih dari list-list yang ada. Oke, jadi misal kita pilih namanya Andi, Andi lagi ya. Andi, nah otomatis sudah terisi untuk employee details contract type-nya, joining date-nya kapan, dia basic salary-nya berapa untuk kontraknya, lalu ada total hours work-nya, leaves taken, dan juga ada gratuity calculation dari sana. Di sini ada gratuity untuk configuration-nya, di sini kita pakai gratuity configuration, line-nya adalah rule 0 sampai 5 dan juga untuk gratuity payment sini sudah melalui perhitungan. Di sini dia dapat pesangon 30.821.095 sekian. Oke, kalau misalkan sudah di sini bisa submit. Nah, di sini kalau misalkan apa namanya teman-teman submit nanti bakalan di sini ada tulisan submit dan juga cancel ya. Jadi eh, kita sekalian coba aja, kita sekalian coba supaya teman-teman kebayang nih bagaimana sih penggunaan si gratuity settlement ini untuk penggunaan si modulnya. Hmm. Sepertinya karena jaringan saya yang bermasalah, jadi saya akan stop share terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa jaringannya berjalan normal. Oke, jadi kita bakal lanjut buat penjelasannya ya. Jadi kita masuk ke payroll di sini ya, masuk ke payroll. Nah, di sini bisa mengajukan ya, kita bisa mengajukan sebagai Andi ya. Oke, jadi di sini yang sudah dibuat tadi, contoh buatnya ini. Oke, oke jadi kita set ya namanya Andi. Misalkan Andi. Nah, di sini sudah masuk, nah kita tinggal submit aja. Hmm, kita submit. Nah, jadi ada bisa approve, bisa cancel. Nah, sesuai kebijakan bahwa untuk si manajer HR ini yang bisa melakukan cancellation dan juga accept untuk yang si ini ya, untuk yang si manajer HR ya. Ya, jadi di sini kita login lagi sebagai Fadli. Kita beri password.
Oke, kemudian kita masuk ke payroll ya. Payroll mana? Oke, ke modul payroll di sini kita lihat di hello service. Nah, di sini sudah ada ya untuk yang namanya Andi dan state-nya di sini terus mau submit. Nah, di sini manajer HR bisa melihat bisa mereka bisa approve dan juga melakukan cancellation. Untuk melakukan cancellation untuk yang si ini ya, melakukan cancellation untuk si gratuity-nya. Nah, kalau misalkan sudah di sini bisa approve, bisa cancel, tapi karena Andi di sini sudah melakukan pengajuan sebelumnya, jadi eh, tinggal cancel aja. Oke, cancel maka sudah jadi bahwa grade itu sudah selesai. Nah, sebagai contoh bahwa untuk yang si Andi yang awal ini gratuity-nya sudah diterima, berarti nanti kalau misalkan dia mengundurkan diri, dia bakal mendapatkan pesangon sejumlah 30.821.000 ini. Oke, jadi itu untuk skenario untuk si gratuity. Jadi kemudian kita masuk ke yang terakhir di sini adalah vacation management. Vacation management ini berhubungan dengan modul time off atau modul cuti. Nah, bagaimana sih bisa berhubungan? Kenapa? Karena si employee ini mau nggak mau harus membuat time off terlebih dahulu. Bagaimana flow-nya di sini? Kalau misalkan time off sudah terbuat, di sini employee bisa mengajukan pembelian tiket dalam hal ini khusus untuk tiket pesawat untuk modul ini. Employee berusaha mengajukan untuk pembelian tiket pesawat, kemudian manajer HR nih melakukan review untuk pemesanan tiket pesawatnya. Kalau misalkan permintaannya disetujui, untuk permintaan disetujui, maka uh, employee bisa membuat untuk pemesanan tiket pesawatnya. Nah, manajer HR di sini menyetujui permintaannya dan juga employee di sini bakal mendapatkan invoice untuk pembelian tiket pesawat. Nah, kalau misalkan enggak, employee membatalkan pembelian tiket pesawatnya. Oke, daripada bingung, di sini saya akan memberikan skenario lagi, skenario terakhir ya. Jadi di sini kita menggunakan Andi lagi dan juga di sini ada employee lain yang sudah mengajukan time off sebelumnya itu bernama Dian. Nah, mereka berdua ini sudah time off time-nya sudah diajukan dan sudah disetujui dan di sini keduanya ingin memesan tiket pesawat. Nah, di sini Fadli sebagai manajer HR di mana dia menerima email nih atau menerima pesan dari Adi dan Jan bahwa mereka berdua ingin membeli tiket pesawat. Tapi di sini yang di ACC atau di accept oleh Fadli adalah milik Andi, di mana Andi di sini akan menerima invoice untuk pemesanan tiket pesawat, sedangkan Dian ini bakal ditolak. Bagaimana untuk pengajuannya? Oke, jadi sebagai contoh ya, kita akan menggunakan Andi lagi. Kita menggunakan Andi dan di sini saya akan mencoba untuk membuat time of types-nya eh maaf membuat time off-nya terlebih dahulu supaya di sini bisa lebih jelas semuanya. Oke, Oke, di sini kita akan membuat time off. Oke, kita akan membuat time off terbaru untuk yang namanya Andi. Nah, di sini time of type-nya kita set cuti tahunan. Nah, kita set di sini misal dari tanggal 29, sorry, 29 sampai 31. Apply. Oke, sudah 2 hari. Kemudian di sini kita coba ajukan ya, ajukan kepada Bapak Manajer HR yaitu Fadli. Oke, Bapak Manajer HR, Fadli, kita login sebagai Fadli. Kemudian kita cek login ya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah salah satu modul support juga atau modul dukungan yang dimiliki oleh Time Off, yang dimana ini sebagai apa ya bisa dibilang untuk membantu untuk pemesanan tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini tuh biasanya ini mengambil dari gaji si employee atau pemotongan gaji, biasanya seperti itu. Dan untuk kasus ini perusahaan kami mengajukan seperti itu juga.
Jadi kita langsung masuk. Nah, di sini sudah ada Andi yang butuh di approve. Kita langsung approve aja. Oke, oke. Nah, kita masuk sebagai Andi kembali ya. Kita masuk sebagai Andi lagi. Hmm. Oke, kita masuk sebagai Andi. Kita masuk ke lifts. Nah, di sini yang bisa saya sarankan bahwa untuk flight ticket ini kan tampilannya bakal seperti ini, ya. Ini adalah contoh yang sudah di accept. Di sini ada Dian dan juga ada Andi. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Kita masuk ke My Time Off untuk yang si Andi ini. Oke, jadi ini sudah ada ya, cuti tahunan. Nah, di sini ada pilihan book flight ticket. Nah, di sini tinggal klik book flight ticket. Nah, di sini sudah ada ini auto tempo ini namanya Andi. Kemudian ada tiket type-nya di sini bisa round trip atau bolak-balik atau one way. Di sini kita setnya one way. Departure-nya dari Jakarta. Start date-nya ini teman-teman sesuaikan ya dengan time off-nya. Kemudian untuk destination-nya kita set misal ke mana ya? Jogja. Ya, kita book tiket. Oke, sini ada flight tiketnya. Ini adalah pengajuan yang akan diajuin ya. Nah, di sini ada employee, ticket type, destination, dan juga teman-teman bisa ganti lagi di sini dalamnya dulu ada tiket fare atau biaya tiket. Misal kita set tiketnya adalah 1 juta. 1 juta. Nah, di sini masih statusnya book. Nah, di sini kita save aja, save manually. Nah, ini otomatis nanti kita cek ke flight ticket ya. Kita cek ke flight ticket ini confirm ini sudah book, belum di confirm. Jadi kemudian kita masuk sebagai Fadli lagi sebagai manajer HR. Sebagai manajer HR di sini kita masuk ke leaves, kita masuk ke leaves. Nah, di sini kita masuk ke flight tickets. Nah, di flight tickets di sini bisa lihat bahwa Andi ini sudah di book ya untuk tiketnya. Dan di sini kelasnya ini, oh ya kelasnya ini bisa dipilih ya. Di sini misal sebagai ekonomi gitu. Nah, di sini Fadli tuh bisa confirm, bisa cancel juga buat si tiketnya ini. Misal kita anggap dia melakukan konfirmasi. Oke, jadi sudah selesai untuk flight ticketnya. Untuk flight tiket si milik Andi di tanggal 29 bulan 12 tahun 2024 ke Jogja. Nah, kenapa di sini statusnya confirm? Di sini kenapa tidak bisa masuk ke start dan juga complete? Nah, untuk yang status start dan juga complete ini harus disesuaikan dengan tanggal sekarang. Jadi ini masih tanggal 24 dan juga 29. Nah, di sini bagaimana statusnya bisa menjadi maaf, start dan juga complete itu harus sesuai juga untuk si ininya ya, untuk start date. Masuk start date-nya udah sesuai, dia bakalan otomatis statusnya berubah menyesuaikan dengan tanggal sekarang. Seperti itu. Dan itu adalah penjelasan modul terakhir yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi. Jadi saya akan menunjukkan mengenai master data untuk kontrak. Ini teman-teman bisa sesuaikan lagi. Di sini ada banyak sekali kolomnya. Ada kontrak name atau kontrak reference, employee berkaitan, start date, sampai status. Nah, di sini teman bisa menyesuaikan dan bisa menyesuaikan bagaimana cara importnya. Oke, bagaimana cara importnya? Kita masuk ke employees. Kita masuk ke employees, kita masuk ke contracts. Nah, di sini eh, untuk contracts ini memang saya sudah memasukkan di sini sudah memasukkan untuk beberapa kontraknya dan juga nanti bisa melakukan import reports. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan modul yang saya kerjakan untuk modul ini yaitu ada time of type, lalu ada payroll dan juga ada dua modul bonus yaitu gratuity settlement dan juga untuk modul vacation management yang berkaitan dengan perjalanan milik si uh, employee-nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.